populer di tahun 1999. Pemain yang pernah mencetak gol di final Liga Indonesia ketika itu, Tugio. Diego Tugio, Maradona Indonesia. Dan inilah susunan pemain yang diturunkan oleh Arkan Yuri. Tidak ada Tema Mursadat, jaga gawang Persib Bandung. Ada Cecep Supriyatna, Suwita Pata sebagai kapten kesebelasan, Nova Rianto, pemain terbaik Divisi 1 tahun lalu bersama Persebaya Surabaya. Ada Ridwan Barkawi, ada Christian Bekamenga, Sony Kurniawan, Salim Ali Drus yang dikabarkan cedera sebelumnya sehingga tidak dapat mengikuti pelatnas untuk Piala Asia 7 hingga 29 Juli mendatang. Copa Indonesia, babak 64 besar. Inilah susunan pemain Persik Kendal dengan pelatih Firman Doyo. Ada penjaga gawang Susanto, Suparyo nomor punggung 26 sebagai penyerang di depan. Dan ada Noval, ada Untung Sudrajat sebagai kapten kesebelasan. Ada Firman Sukmono. Bandung untuk bisa memenangi pertandingan di first leg di Stadion Siliwangi ini, Persib Bandung langsung mengambil alih permainan di babak pertama. Suwita Pata, kapten kesebelasan. Dan Nova Arianto. Umpan kepada Christian Bekamenga. Masih bisa diantisipasi tadi oleh Firman. Bola dikuasai oleh Salim Ali Drus. Juga bisa direbut. Melebar ke sayap kiri. Firman Sukmono, pemain yang sangat berpengalaman di kubu Persik Kendal, pernah memperkuat Arseto Solo di era Galatama, PSIS Semarang, dan juga Persijap Jepara. Langsung ke depan, Noval yang dituju. Di antara lain, ini salah satu juga pemain yang cukup senior, yaitu Ahmad Noval yang pernah memperkuat tim divisi utama yaitu Persikabo Bogor, Bung. Selain dari Firman yang kita bahas tadi, beberapa pemain antara lain yang pernah memperkuat atau bermain di kompetisi divisi utama. Tendangan bebas untuk Persib Bandung. Cepat saja diambil oleh Lorenzo Cabañas. Sayap kanan, Sony Kurniawan. Masuki sepertiga daerah pertahanan Persik Kendal. Nova Arianto membantu serangan di sayap kiri kali ini dari daerah pertahanan Persik Kendal. Kembali bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan. Suparyo ke depan. Suwita Pata. Ahmad Noval. Dua pemain depan yang diturunkan oleh Firman Doyo di kubu Persik Kendal adalah dua pemain yang juga memiliki pengalaman cukup banyak bermain di kompetisi Liga Indonesia. Bola berhasil direbut oleh Sony. Menusuk baik sekali di sayap kanan kepada Ridwan Barkawi. Ya, sampai di menit di kedua PS Kendal ya tidak terpengaruh ya oleh riuhnya penonton ya. Mereka tampil juga terbuka. Sebuah sinyal positif yang mungkin bisa mematahkan perkiraan kita semua nih, Bung. Iya, betul. Apa yang dikhawatirkan oleh pelatih Firman Doyo, masalah mental pemain, kelihatannya bisa diatasi ya oleh para pemain. Suwita, di situ tempat Patricio Jimenez tampaknya. Jack Nyobe juga tidak bisa diturunkan. Tiga pemain asing berada di kubu Persib Bandung dan tidak ada satupun pemain asing bersama Persik Kendal. Persik Kendal maksud kami. Sebuah tantangan tersendiri bagi tim yang bermain di divisi utama untuk bisa menjajal tim yang saat ini menempati peringkat pertama di putaran pertama di divisi utama, Persib Bandung, dengan pemain bertabur bintang berada di sana. Sebetulnya ini menjadi motivasi tambahan saya rasa untuk pemain-pemain Persik Kendal ya, karena sepak bola juga seperti bidang pekerjaan yang lainnya ada kejenjangan. Dengan bermain ditayangkan di televisi, mungkin juga mereka memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada scout atau talent scout dari tim-tim yang lebih besar tentunya. Erik Setiawan, sayap kiri dari Persib Bandung. Untuk Sudrajat, langsung diarahkan ke depan.
Supario kali ini mencoba untuk membalas serangan yang sebelumnya diarahkan ke daerah pertahanan mereka. Persik Kendal mendapatkan justru tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini. Di babak 64 besar, Persik Kendal membuka kesempatan untuk mencetak gol terlebih dahulu. Cacat Supriyanto. Untung Sudrajat, tendangan penjuru bisa diantisipasi oleh penjaga gawang nomor 2 Persib Bandung ini. Musim lalu, tempatnya juga harus tergeser oleh Kosin Hatai Ratanakul, penjaga gawang Thailand. Nova kepada Ridwan. Salahan umpan tadi. Firman Sukmono. Christian Bekamenga berusaha untuk melewati Rohani. Masih Bekamenga. Salah seorang pemain terjatuh. Kita lihat begitu keras upaya dari Persib Bandung untuk langsung menekan. Secepat itu pula pemain-pemain bertahan Persik Kendal untuk menutup pergerakan dari Christian Bekamenga. Ya, yang kelihatan sekali menyolok adalah semangat juang para pemain-pemain PS Kendal ya. Begitu kehilangan bola, mereka menekan pemain-pemain Persib yang menguasai bola. Terjatuh. Untung Sudrajat, mantan pemain PSIS Semarang. Nova Arianto. Lorenzo Cabanyes ternyata. Masuki menit ke-6. Persib Bandung masih mencoba untuk mengendalikan permainan. Erik Setiawan berada di sayap kanan kali ini. Terjadi pelanggaran di sana. Kesempatan justru dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, situasi yang berbahaya buat PS Kendal ya, karena kelebihan Persib Bandung adalah menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bola tendangan mati. Ada Lorenzo Cabanyes yang biasa mengambilnya. Dan jarak tidak jauh dari kotak penalti. Sebelasan Persik Kendal. Susanto bersiap di bawah mister. Ada Dwi Kristianto. Juga ada Solikin membentuk tembok pertahanan. Yandri minta pemain untuk tidak maju ke depan. Lorenzo Cabanyes. Penyelamatan yang baik. Memang seperti layaknya pemain Amerika Latin, Bung. Pemain yang satu ini mempunyai spesialisasi atau tendangan yang berbahaya dalam sebagai eksekutor bola mati. Ya. Dan yang sudah kita saksikan adalah buktinya. Tendangan penjuru yang pertama untuk Persib Bandung. Christian Bekamenga. Ridwan Barkawi masih bisa diblok oleh Untung Sudrajat, kapten kesebelasan. Kembali terjadi pelanggaran di daerah pertahanan Persik Kendal. Sony Kurniawan kali ini yang dijatuhkan. Ya, Lihat. kembali Persib Bandung menekan ya, Bung ya. Dari awal bahwa mereka berusaha untuk memastikan bisa lolos langsung ke babak selanjutnya nih seperti ini. Kembali Cabanyes. Kini Christian Bekamenga di dalam kotak penalti Persik Kendal. Ada Untung dan juga Ahmad Noval berdiri di sana. Ridwan Barkawi juga terlihat dalam penjagaan dua pemain. Cabanyes hampir saja. Hampir saja. Ya, inilah salah satu kelebihan Lorenzo Cabanyes ya. Di samping juga pemain-pemain lainnya seperti Bekamenga, Barkawi. Suida. Nova kepada penjaga gawang. Erik Setiawan di sayap kiri. Salim Alidrus. Masih Salim. Terlihat sehat, Bung, pemain yang satu ini. Karena kemarin sebetulnya sempat dikabarkan cedera pada TC tim nasional ya. Sebetulnya dengan formasi yang 4-3-3 yang direncanakan Kolek, sebetulnya Salim itu sangat pantas ada di tim. Jadi patut disayangkan sebetulnya. Ya, patut disayangkan. Kembali ke lapangan kita lihat
penjagaan dilakukan oleh Untung Sudrajat. Tidak memberikan ruang gerak bagi Sony Kurniawan. Dan juga ada Lorenzo Cabañas yang dijatuhkan di sana. Bola di penguasaan pemain-pemain Persib Bandung. Sebuah tendangan spekulasi di luar kotak penalti. Kembali dari Lorenzo Cabañas. Kubu dari Persik Kendal. Firman Doyo, pelatih yang sudah 5 tahun bersama Persik Kendal dan juga menangani Persik Kendal Junior. Mantan asisten pelatih PSIS Semarang. Ketika Mahesa Jenar masih bermain di Divisi 1 hingga promosi ke Divisi Utama. Ridwan Barkawi beradu cepat dengan pemain bertahan Rohani di sana. Barkawi, 28 tahun asal Maroko. Jangan khusus tampaknya diberikan oleh dua pemain depan dari Persib Bandung, Ridwan dan juga Christian Bekamenga. Dengan penjuru kedua sudah dilakukan, ada Nova Arianto di sana. Kembali sebuah peluang, Bung. Sejauh ini Persib Bandung sudah memiliki 4 kali percobaan ke arah gawang, di mana 1 kali berhasil ditepis sang kiper. Ini menandakan bahwa mereka akan terus menekan Persik Kendal. Bola dikuasai oleh tim Divisi 2 ini. Untung Sudrajat menjadi playmaker di kesebelasan Persik Kendal. Menyerang dari sayap kanan, arahkan kepada Ahmad Noval Suprianto. Suparyo mencoba untuk menjemput umpan yang dilepaskan tadi oleh Ahmad Noval. Cukup seimbang sejauh ini. Iya, sampai menit ke-10 permainan cukup berimbang ya. Terlalu tinggi tendangan penjuru. Tidak membahayakan gawang Persib Bandung tentunya. Erik Setiawan, Ridwan Barkawi. Dan Untung Sudrajat, Barkawi, Lorenzo Cabañas, umpan terobosan di dalam kotak penalti. Terlalu cepat. Arkan Yuri, pelatih yang membawa Persija Jakarta lolos ke final Copa Indonesia pertama tahun 2005. Meski menderita kekalahan 3-4 dari Arema Malang ketika itu. Dan membuat Arkan harus terdepak dari Macan Kemayoran dan menuju Persib Bandung. Umpan yang tidak sempurna tadi dari Susanto. Jatuh di kaki Bekamenga sebetulnya. Suparyo melebar ke kanan. Ada Haryanto. Sony Kurniawan. Yaris Riyadi. Angkat ke depan. Firman. Juga berani memainkan bola-bola pendek. Christian Bekamenga arahkan kepada Ridwan Barkawi. Sayang sekali sebuah umpan yang sebetulnya sangat baik dan sangat cantik, hanya diperlukan sedikit ketenangan ketika mengeksekusi, dan Barkawi gagal untuk menceploskan bola ke dalam gawang. Berada di dalam kotak penalti sendirian. Meriah umpan dari Christian Bekamenga. Ridwan Barkawi melepaskan tendangan keras yang masih berada di sisi kiri gawang Persik Kendal. Arkan Yuri sedikit merespon sebuah serangan cepat tadi yang dibangun oleh Persib Bandung. Tampak tidak begitu puas tadi terhadap penyelesaian akhir dari Barkawi. Ridwan, penjagaan yang brilian dari Rohani. Pemain bertahan di kesebelasan Persik Kendal. Terus menyerang. Lihat bagaimana pergerakan Rohani untuk tidak memberikan kesempatan bagi Barkawi banyak melakukan akselerasi di daerah pertahanan Persik Kendal.
Oh, Christian Bekamenga. Kontrol bola yang baik. Sebuah keputusan cepat untuk melepaskan tendangan. Namun terlalu lemah. Terlalu terburu-buru juga. Pertandingan second leg kedua kesebelasan ini akan berlangsung 7 Juni mendatang. Atau 4 hari dari sekarang. Di mana Persija Jepara sudah menunggu untuk bertanding di babak 32 besar. Bekamenga. Nova Arianto. Kepada Sony Kurniawan. Gagal mengontrol bola. Mantan pemain Persija Jakarta ini. Yang dibawa oleh Yuri ke Tanah Bandung, Bung. Firman 1-2 dengan Solikin. Pemain yang tampaknya ditempatkan sebagai penyerang bayangan di belakang dua pemain depan, Ahmad Noval dan juga Suparyo. Kini datang dari sayap kiri, berbahaya ada Erik Setiawan. Main yang sangat baik yang dimiliki oleh Yuri musim ini, saya pikir. Ya, betul. Pemain yang satu ini juga bisa bermain lebar sebagai fullback atau back sayap. Dan kebetulan pada sore hari ini juga dia bermain sebagai back tengah ya. Jadi cukup banyak posisi yang bisa dia tempati. Iya, dari posisi kiri Persib ini mereka bergantian ya, antara Salim Aidus dan Erik Setiawan melakukan serangan-serangan. Umpan jauh dari Nurfatoni. Tidak menjangkau Ahmad Noval di depan. Bola kembali dikuasai oleh kesebelasan tuan rumah. Nova mencoba mengejar Christian Bekamenga. Pemain bertahan yang sangat baik. Rohani menutup ruang gerak Ridwan Barkawi. Menjaga dengan rapat Christian Bekamenga. Tidak memberikan kesempatan bagi Persib Bandung untuk lebih dekat di daerah pertahanan Persik Kendal. Haryanto. Back sayap kanan dari Persik Kendal. Menjaga daerah pertahanan bersama Nurfatoni di sana. Terjadi pelanggaran tampaknya. Bila mantan penjaga gawang Persibat Batam, tim yang dikalahkan oleh Persik Kendal di babak kualifikasi. Jauh mengambil anjang-anjang. Ada Salim Alidrus dan Christian Bekamenga. Dua pemain untuk mengawal pergerakan dari pemain asal Kamerun. Suwita. Sony Kurniawan. Cukup kesulitan juga sejauh ini. Ya, karena pada saat kehilangan bola, para pemain Kendal langsung menjaga pemain-pemain Persib yang dekat atau yang memungkinkan menerima bola. Namun lihat apa yang dilakukan kali ini oleh Persib Bandung. Sony Kurniawan menerima umpan dari Nova Arianto, Lorenzo Cabanyas. Yaris Riyadi. Dengan pergerakan cepatnya, 1-2 di lapangan sayap kanan pertahanan. Lebar ke dalam untuk Persib Bandung. Erik kepada Salim Alidrus. Mencoba untuk melewati 2-3 pemain bertahan Persik Kendal. Terjatuh di sana. Bukan pelanggaran tampaknya. Ini adalah ciri khas Salim Alidrus ya. Bagaimana dia bergerak masuk dengan keberaniannya dengan bola. Dan tampaknya pada sore hari ini dia juga bermain agak melebar di sayap ya. Sebetulnya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa mungkin ini agak cukup ideal nih apabila dia tidak cedera dan bisa memberi kontribusi pada tim nasional. Iya, betul, dengan formasi 4-3-3 yang diinginkan oleh Koleb. Salim adalah salah satu pemain yang tepat untuk posisi 3 mungkin di depan itu. 3 pemain Persib Bandung yang masuk di pelatnas untuk Piala Asia Juli mendatang adalah Zainal Arif di posisi depan, Eka Ramdhani mengatur serangan, dan juga ada Bayu Suta, pemain bertahan. 3 pemain yang sudah tentu tidak dapat diturunkan oleh Arkan Yuri di
di first leg babak 64 besar Copa Indonesia. Sony, Lorenzo Cabañas, Sony Kurniawan menyilang. Bukan masalah sejauh ini bagi daerah pertahanan Persik Kendal. Hampir 20 menit pertandingan. Penguasaan bola memang diperlihatkan, dimainkan oleh Persib Bandung. Sebuah protes terjadi di sana. Wasit Susanto. Oh, lihat Ridwan Barkawi menyundul bola meski dalam penguasaan Susanto. Ya, suatu pelanggaran ya. Karena pada saat itu bola dalam kekuasaan 100% penjaga gawang. Sedikit upaya nakal dari Ridwan Barkawi. Susanto jauh kepada Ahmad Noval. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Firman Sukmono terhadap Sony Kurniawan. Lorenzo Cabañas, Sony, Ridwan Barkawi. Lebar sayap kanan, terlalu cepat. Persib Bandung tengah mengalami kesulitan biaya saat ini dengan 16 miliar yang kabarnya dikeluarkan hanya untuk putaran pertama saja. Sebuah angka yang fantastis ya Bung ya, karena sejauh ini kita selalu mendengar bahwa Persija Jakarta memiliki angka yang terbesar dengan 25, tapi kalau baru setengah musim kompetisi 16 sudah keluar, apakah ini menjadi rekor baru lagi nih Bung? Salim Alindrus, Christian Bekamenga, pemain asal Kamerun berusia 21 tahun. Coba tendangan jarak jauh, dilepaskan dari sebuah upaya dari Salim Alindrus. Setelah berkali-kali Persib Bandung mendekati sepertiga dari daerah pertahanan Persik Kendal dan terhenti oleh Rohani, Nurfatoni, dan juga ada Herianto di sana. Cucu Hidayat mencoba menutup ruang gerak dari Supario. Di sayap kanan, arahkan langsung ke depan. Ahmad Noval yang dituju. Nova Arianto jatuh di kaki Untung Sudrajat. Firman Sukmono mampu melepaskan diri dari Sony Kurniawan. Kontra bola yang tidak sempurna. Ada Cucu Hidayat, namun mampu kali ini melepaskan umpan sayap kiri. Ahmad Noval. Oh, Desui Tamar langsung menutup. Coba tendangan langsung dilepaskan. Suatu usaha yang bagus ya dari Noval. Kelihatan sekali bahwa Persib juga terlalu terburu-buru ya, ingin cepat menciptakan gol. Dua pemain saling berhadapan. Supario di sana. Sampai menit ke-22 ini kita patut memberi pujian kepada tim Persik Kendal ini yang masih begitu disiplin menjaga pertahanan dan mereka tampil begitu percaya diri, tidak terlihat bahwa mereka seperti tim dari divisi bawah atau divisi 2 Bung, menghadapi tim sekelas Persik. Yang paling menonjol adalah masalah mental ya. Bahwa kita ketahui bahwa main di Stadion Siliwangi, tekanan penonton itu sangat luar biasa. Sony. Maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Sebelum mampu melewati barisan pertahanan. Organisasi permainan di lini belakang yang cukup baik. Masih menyulitkan pemain-pemain Persib Bandung. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Untung, kapten kesebelasan. Dan kartu kuning pertama di pertandingan sore hari ini dikeluarkan oleh wasit Giandri untuk Persik Kendal. Suatu situasi yang berbahaya untuk pertahanan Kendal ya, karena di kompetisi banyak gol-gol Persib melalui tendangan-tendangan bebas. Dan ini adalah untuk ketiga kalinya di mana Persib Bandung mendapatkan kesempatan sedikit di luar kotak penalti. Dua kesempatan sebelumnya masih gagal. Satu di antaranya diamankan dari oleh penjaga gawang Susanto. Dan ini adalah kesempatan ketiga. Nova Arianto sudah berada di sana. Lorenzo Cabañas. Tiang jauh, terlalu dalam. Terlalu bernafsu.
Kalau saja mereka mau memanfaatkan ketinggian Barkoi dan Bekamenga, mungkin situasinya akan lain. Kartu kuning untuk mantan pemain Persis Solo, Untung Sudrajat. Dimas Susanto tadi menggagalkan tendangan bebas dari Lorenzo Cabañas. Jatuh di kaki pemain-pemain Persib Bandung, Salim Alidrus, Nova Arianto masih mengontrol permainan. Umpan jauh kepada Ridwan Barkawi, kembali belum mampu melewati penjagaan ketat dari Rohani yang tampil brilian sore hari ini. Ridwan kembali juga harus jebaku di sana, dan pemain yang sama yang melakukannya. Begitu disiplin kita lihat, Bung, pemain-pemain belakang dari Persik Kendal ini menjaga pemain-pemain Persib. Begitu juga saat mereka kehilangan bola. Sony Kurniawan, ada Firman Sukmono, berhasil dicuri oleh Lorenzo Cabañas. Sedikit kelengahan tadi, bola menyentuh kaki dari Ahmad Noval. Tangan dari Firman Sukmono sepertinya juga mengenai wajah dari Lorenzo Cabañas. Tendangan penjuru yang keempat untuk Persib Bandung. Sony Kurniawan kali ini akan mengambil. Lorenzo Cabañas berada di kotak penalti, berhasil dijauhkan, mampu menjaga dengan baik, membentangkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Ahmad Noval kuasai bola. Supario maksudnya. Salim Alidrus, Cucu Hidayat, Supario ke sayap kanan, mampu melewatkan diri. Ada Solikin, Suwita menetralisir. Sony Kurniawan, Lorenzo Cabañas. 1-2. Keras saya pikir pelanggaran tadi yang dilakukan. Firman Sukmono tampaknya. Kayandri akan mengeluarkan kartu kuning keduanya sore hari ini. Kembali untuk Persik Kendal. Iya, kelihatan sekali ya Cabañas, Yaris Riyadi yang diharapkan menjadi dirijen permainan di tengah juga terbawa ke permainan lawan. Tampak mereka begitu terburu-buru ya, ingin cepat-cepat mencetak gol. Iya, ini saya pikir yang menjadi masalah ya, pada saat mereka terburu-buru, kehilangan skema, kehilangan kontrol permainan. 27 menit pertandingan babak pertama, 2 kartu kuning, dan belum terjadi gol sampai dengan saat ini. Salim, Lorenzo Cabañas, 1-2 dengan Salim Alidrus. Ada Herianto, Salim Alidrus kembali ke belakang. Erik Setiawan, terlalu jauh bagi Yaris Riyadi. Dwi Kristanto, Firman Sukmono, Ahmad Noval dalam penjagaan Nova Arianto. Upaya yang cukup baik dari Persik Kendal untuk memberikan perlawanan, dan ini benar-benar diperlihatkan oleh mereka sore hari ini. Iya, terutama pada saat mereka melakukan serangan counter attack. Sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Dwi Kristanto. Cucu Hidayat, Suwita Pata kali ini. Salim Alidrus, Lorenzo Cabañas berusaha melepaskan diri dari 2 pengawalan pemain bertahan. Kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh barisan pertahanan di dekat kotak penalti mereka. Kembali Persib memiliki kesempatan ya untuk memiliki peluang untuk mencetak gol melalui situasi set piece seperti ini, tapi sejauh ini mereka masih gagal untuk memanfaatkannya.
Ridwan pendek saja. Lorenzo Cabañas offside. Oh, tidak ternyata. Lorenzo Cabañas berdiri dalam posisi onside, mencetak gol pertama Persib Bandung. Saya melihat pemain ini berdiri tanpa pengawalan sebetulnya. Namun kita akan melihat sekali lagi apakah Lorenzo Cabañas benar-benar dalam posisi onside dan mencetak golnya tadi. Memang agak sulit bagi kita semua untuk melihat apakah dia berada dalam posisi offside atau tidak dari angle kamera yang tadi ya. Tapi tentunya sejauh ini wasit tetap berkeputusan bahwa pemain yang satu itu tidak berada dalam posisi offside. Mandoyo. Bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kelebihan Persib adalah menggunakan, ya tidak offside kelihatan jelas ya, bahwa kelebihan Persib adalah menggunakan kesempatan-kesempatan tendangan-tendangan bebas seperti situasi seperti ini. Saya juga masih cukup sulit untuk melihatnya dalam sudut seperti ini. Meski terlihat Lorenzo Cabañas muncul dari belakang. Para pemain bertahan Persik Kendal menganggap dua pemain Persib Bandung, Christian Bekamenga dan Lorenzo Cabañas, berada dalam posisi offside. Namun wasit dan hakim garis menyatakan pemain ini dalam posisi yang onside. Berhasil mencetak gol pertamanya di Copa Indonesia 2007, Lorenzo Cabañas. Masih cukup sulit saya pikir tadi. Kita tidak benar-benar mendapatkan sudut yang baik untuk melihat apakah Lorenzo Cabañas benar-benar dalam posisi offside atau tidak. Iya, betul. Bola dibuang tadi oleh Nova Arianto. Mendapatkan protes tadi dari pemain-pemain Persik Kendal. Ada Untung Sudrajat yang mencoba mempertanyakan keputusan dari hakim garis. Jauh ke depan, dibiarkan saja oleh Suwita. Kembali terjadi protes yang dialamatkan kepada hakim garis oleh Ahmad Noval tadi. Salim Ali Idrus jatuh di kaki Nur Fatoni. Salim mulai keras. Tensi yang terus meningkat di pertengahan babak pertama ini. Salim Ali Idrus berputar mencari rekannya, berikan kepada Sony Kurniawan. Masih Sony, ada Firman. Tendangan penjuru. Inilah yang kelima untuk Persib Bandung. Susanto yang juga tadi mengira Cabañas dalam posisi offside. Tendangan sudah dilakukan, berhasil dipotong. Oh, Yaris Riyadi memasuki usia ke-35, namun masih terus mendapatkan kepercayaan dari siapapun pelatih Persib Bandung. Terutama saat ini ya, pada saat Eka Ramdhani yang menjadi andalan di tengah Persib tidak bisa bermain karena di timnas. Dalam tayangan ulang, setelah Susanto mencoba untuk memotong umpan yang dilepaskan dari Lestoni, dari Yaris Riyadi. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persik Kendal. Cucu Hidayat, Christian Bekamenga yang dituju. Masih bisa menjangkau dengan kaki yang panjang. Pemain tim nasional Kamerun, usia di bawah 21 tahun, yang memperkuat negaranya untuk Paralimpiade. Salim. Oh, Susanto mencoba memotong, tidak begitu sempurna. Ya, pada sore hari ini kita tidak lihat ya permainan Persib yang sebenarnya. Bagaimana mereka banyak melakukan serangan dari sayap-sayap. Pada sore ini mereka melakukan serangan direct ke Bekamenga atau Barkowi. Inilah yang menjadi kesulitan para pemain Persib yang lain untuk masuk. Sebetulnya memang tidak ada kesan dari Persib Bandung untuk meremehkan tim dari Divisi 2 lawannya sore hari ini. Namun memang terlihat beberapa kali upaya mereka terkesan sedikit terburu-buru. Dan kini bola bisa dikuasai oleh Ridwan Barkawi. Keras tendangan kaki kirinya.
Dan sebetulnya juga tidak ada alasan bagi Persib Bandung untuk meremehkan Persik Kendal sejauh ini karena penampilan mereka begitu baik terlepas dari gol yang tercipta tadi. Berada di peringkat pertama Divisi 2 di wilayah 3. Persik Kendal juga akan memastikan lolos ke babak 16 besar. Untung Sudrajat. Solikin ke depan. Suparyo. Tendangan penjuru untuk Persik Kendal. Bola menyentuh Erik Setiawan tadi. Lihat bagaimana Persik Kendal juga memiliki frekuensi yang cukup banyak untuk melakukan tekanan. Tendangan penjuru dijauhkan oleh Nova Arianto. Christian Bekamenga. Lorenzo Cabanyas. Solikin. Sony Kurniawan. Kembali Bekamenga. 10 gol di divisi utama sampai dengan putaran pertama usai. Pemain yang mencetak 44 gol dalam 2 musim di Liga Malaysia. Kita perlu pemain-pemain asing seperti itu. Dengan kaliber yang seperti itu, kita butuh untuk sepak bola kita. Ya. Sejauh ini memang Christian Bekamenga hanya memperlihatkan kualitasnya, bukan hal-hal lain yang bisa memberikan contoh negatif bagi kita. Dan kini sebuah serangan dibangun. Nova Arianto jauh melewati garis pertahanan dari Persik Kendal, melahirkan tendangan penjuru untuk Persib Bandung. Cukup leluasa dalam melakukan tekanan. Cabanyas. Tendangan penjuru bagi Persib Bandung. Sudah dilakukan. Christian Bekamenga. Baru berusia 21 tahun. Umpan cukup baik tadi dari Lorenzo Cabanyas. Cucu Hidayat. Salim Ali Idrus. Tabrakan dengan Solikin di tengah. Pelanggaran dinyatakan dilakukan tadi oleh Salim. Tidak ada Patricio Jimenez. Dan juga Nyek Nyobe. Tendangan jarak jauh. Tendangan kedua di luar kotak penalti. Yaris Triadi. Cucu Hidayat. Sony Kurniawan. Sedikit juggling. Arahkan kepada Christian Bekamenga. Untung Sudrajat. Solikin. Nurfatoni. Ada Herianto di sana. Kembali kapten ke-11. Menyentuh tubuh dari Yandri. Oh, bukan pelanggaran. Bola mengenai bola. Kaki mengenai bola maksud kami. Meski juga menjatuhkan Cucu Hidayat. Rohani. Firwan Sukmono. Si Firman berlari sendirian di sayap kiri. Terlalu lama mengirim bola. Datang cepat Erik. Di sayap kanan kali ini Lorenzo Cabanyas, masih Erik Setiawan. Keras. Jagaan yang sangat rapat dilakukan oleh Rohani. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Ridwan Barkoi kepada Cabanyas, menyilang kepada Christian Bekamenga. Masih ada Iksan. Sedikit saja terlepas tadi. Bekamenga. Tentu akan leluasa untuk mencetak gol. Lihat bagaimana jelinya Lorenzo Cabanyas. Melepaskan umpan. Karena melihat Bekamenga berdiri di sana. Sony Kurniawan. Ada Lorenzo Cabanyas. Saya tampaknya setuju dengan pernyataan dari Coach Mundari tadi bahwa
Persib pada sore hari ini tidak begitu mengandalkan permainan sayap mereka. Dan kini Cucu Hidayat. Oh, sempat menyentuh Beckham Menga. Arah bola yang masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Persik Kendal. Lihat dalam tayangan ulang, Cucu Hidayat memanfaatkan bola rebound. Tendangan keras kaki kiri, dibelokkan arahnya oleh Beckham Menga. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Susanto. Mengubah arah bola, membahayakan sebetulnya. Beckham Menga, Yaris Riyadi, Sony Kurniawan, 1-2. Sebuah kombinasi yang sangat baik di daerah pertahanan. Beckham Menga jatuh di kaki Lorenzo Cabanyas. Ada Untung Sudrajat. Untung bukan pelanggaran. Salim Ali Idrus. Ada Nur Fatoni. Suwita. Penguasaan bola yang lebih banyak diambil oleh Persib Bandung. Beckham Menga dengan tubuh yang sangat tinggi, memperlihatkan skill individunya. Dijatuhkan tadi oleh Iksan. Pertandingan kedua di babak 64 besar ini akan berlangsung di Stadion Kendal 7 Juni mendatang. Eddie Hafid Murtado menggantikan Lorenzo Cabanyas. Oh, namun Nova Arianto yang terlihat meninggalkan lapangan. Lorenzo Cabanyas juga mengarah keluar lapangan. Oh, Nova Arianto hanya mengambil minum. Eddie Hafid Murtado. Ridwan Barkawi. Sundulan yang dipantulkan ke tanah. Ini pemain asal Maroko yang pernah bermain juga di Liga Malaysia. Dalam tayangan ulang, Salim Ali Idrus. Sundulan sedikit saja dari Barkawi. Eddie Hafid untuk Lorenzo Cabanyas. Tidak begitu jelas apa yang terjadi di sana. Iya, kelihatan Cabanyas juga terpengaruh oleh permainan lawan, ya. Terbawa arus, ya. Cabanyas diharapkan menjadi playmaker di lapangan tengah, tapi kelihatan tidak jalan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa dia ditarik. Eddie Hafid sedikit berkarakter bertahan. Hanya menyisakan Salim Ali Idrus, Yaris Riyadi di tengah. Ya, ingin cepat-cepat menciptakan gol, melupakan skema permainan, ya. Sony kepada Salim. Masih Salim. Gelandang dengan mobilitas tinggi. Kembali ke belakang. Ada Cucu Hidayat. Berhasil diambil tadi oleh Solikin. Serangan balik cepat kali ini. Persik Kendal. Namun masih ada Suwita Pata. Terlalu jauh bagi Ahmad Noval. Masih terlalu mudah bagi daerah pertahanan Persib Bandung. Yaris. Salim Ali Idrus. Sony Kurniawan. Kepada Yaris. Yaris Riyadi gagal mengontrol bola. Pemain yang memberikan gelar Piala Kemerdekaan untuk Indonesia tahun 2000. Tahun keempatnya bersama Persib Bandung. Rohani. Pemain belakang yang bertenaga. Dwi Kristanto. Kembali Rohani. Dicuri tadi oleh Ridwan Barkawi. Belum kita melihat pemain ini bisa dilewatkan oleh Christian Beckham Menga dan juga Ridwan Barkawi. Betul sekali, Bung. Tampaknya kedua pemain itu masih begitu sulit antisipasi betapa disiplinnya pertahanan dari Persik.
Kendal pada sore hari ini. Pemain divisi 2 dengan kualitas divisi 1 saya pikir. Ini juga dipengaruhi oleh permainan Persib yang bola pada saat mereka melakukan serangan langsung ke depan. Dan jarak jauh masih bisa diblok oleh Susanto. Sony Kurniawan menjilang, ditujukan pada Christian Bekamenga. Dan tampaknya apa yang kita pertanyakan tadi bahwa Persib belum begitu mempergunakan permainan sayapnya yang selama ini menjadi ciri khas mereka sudah mulai ditampilkan dengan keluarnya Cabanas tadi ya. Ya. Oh, Persik Kendal juga melakukan pergantian pemain. Taryono, penyerang depan, menggantikan Noval yang juga adalah striker dari Persik Kendal. Taryono ini merupakan pencetak gol Persik Kendal pada saat menumbangkan Persibat Batang Ya. di babak kualifikasi ya, Bu. Kini Salim Alidrus bergerak sendirian di kotak penalti. Bisa dihentikan oleh Firman. Masih terlalu lama untuk menguasai bola. Kembali Salim Alidrus kepada Cucu Hidayat. Bermain di flank kali ini. Masih di sayap kiri. Ada Erik Setiawan. 1 menit tambahan waktu. Tendangan bebas untuk Persik Kendal di menit akhir babak pertama untuk menyamakan kedudukan. Dwi Kristanto dijatuhkan dari Untung Sudrajat. Masih mengatur permainan di lapangan tengah. Berikan bola ke sayap kanan. Ada Haryanto menyilang baik sekali di kotak penalti. Yaris Riyadi. Umpan kepada Bekamenga. Ada Eddie Hafid Murtado. Yaris tampaknya. Ridwan. Pertandingan babak pertama berhenti dengan kedudukan 1-0 untuk Persib Bandung. Gol dicetak oleh Lorenzo Cabanas dengan 2 kartu kuning di babak pertama ini. 1-0 Persib unggul atas Persik Kendal. Salim Alaidrus yang menjadi playmaker menggantikan Cabanas di tengah. Pertandingan babak kedua dimulai. Persik Kendal menguasai bola kali ini. Untung Sudrajat. Arahkan ke depan. Suparyo. Gilang Angga Kesuma masuk menggantikan Sony Kurniawan. Ini mungkin akan menjawab bagaimana tumpulnya permainan di flank di kubu Persib Bandung, Coach Mundar. Iya, Gilang Angga adalah pemain sayap. Mungkin yang diharapkan peran Gilang menggantikan Sony yang pada sore hari ini kurang begitu maksimal. Erik Setiawan, sayap kiri dari Persib Bandung. Dihentikan tadi. Haryanto. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Salim Alidrus. Dwi Kristanto. Masih bisa dipotong oleh Cucu Hidayat. Nova Arianto mengurung. Umpan ke kotak penalti. Sudah pasti Christian Bekamenga yang dituju. Putra Sartono Anwar. Yang bermain sangat baik untuk musim kompetisi ini, Bu. Dari sayap kiri. Dwi. Umpan kepada Suparyo. Ada Eddie Hafid Murtado. Masuk menggantikan Lorenzo Cabanas. Di babak pertama tadi. Firman Doyo. Bongo Pribadi masih menjadi pemain andalannya ketika ia menjadi asisten pelatih PSIS Semarang. Erik Setiawan kepada Suwita Pata. Nova Arganto.
Yaris 1-2 dengan Gilang Angga. Cucu Hidayat. Tendangan bebas untuk Persib Bandung. Firman Simon Sukmono. Salim Ali Idrus bertarung dengan Suparyo, menangkan pertarungan di daerah pertahanan Persib Bandung. Lakukan serangan kali ini Erik Setiawan. Ada Yaris Riyadi, boleh diberikan kepada Ridwan Barkawi. Tidak mencetak gol, namun dua upaya Barkawi di babak pertama tadi sempat membahayakan Persik Kendal. Dalam tayangan ulang, Iksan kali ini yang menjaga pergerakan pemain asal Maroko ini. Tendangan bebas diambil oleh Salim Ali Idrus, diarahkan ke kotak penalti. Ada Nova Arianto. Nova sedikit tanggung, bisa diambil oleh Haryanto. Rohani, Nur Fatoni, Iksan, dan Haryanto. 4 pemain bertahan. Persik Kendal bermain bagus sejauh ini. Sekali lagi, terlepas dari gol yang dicetak oleh Lorenzo Cabañas, serangan-serangan yang dibangun oleh Persib Bandung selalu bisa dihentikan oleh 4 pemain bertahan ini. Ya, pertama adalah disiplinnya para pemain Kendal ya. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka banyak menumpuk pemain di jantung pertahanan. Ini yang membuat kesulitan para pemain Bandung masuk. Apalagi pemain-pemain Bandung tidak menggunakan kedua sayap. Itu juga terbukti bahwa terciptanya gol dari Persib Bandung itu sendiri dari sebuah set piece ya. Artinya dari sebuah kondisi bola mati. Nur Fatoni. Terlalu jauh bagi Suparyo. Ahmad Novel sudah digantikan oleh Taryono di babak pertama tadi. 2 pemain penyerang yang saling bergantian di skuad Firman Doyo. Haryanto. Taryono kerjasama dia dengan Suparyo. Masih sulit bagi pemain-pemain depan Persik Kendal untuk bisa leluasa menciptakan peluang di daerah pertahanan Persib Bandung. Taryono tadi, sebuah tendangan jarak jauh, masih melebar, dilepaskan oleh Haryanto. Main-pemain Persik Kendal lihat di bangku cadangan. Artinya masih ada 2 kesempatan lagi bagi Firman Doyo untuk melakukan pergantian pemain di babak kedua ini. Cucu Hidayat, Erik Setiawan, kepada Yaris Riyadi, ke tengah kepada Salim Ali Idrus. Yaris, brilian, visi yang baik. Untung Sudrajat dengan cepat menghentikan alur serangan Persib Bandung di sayap kiri tadi. Pelanggaran terhadap Dwi Kristanto. Pemain tengah Persik Kendal bersama Untung Sudrajat, Cucu Hidayat, Yaris Riyadi terus berupaya untuk menekan, dan pemain-pemain Persik Kendal hanya bisa bertahan di sepertiga lapangan pertahanan mereka untuk bersiap melakukan serangan balik seperti yang diperagakan di babak pertama tadi. Iya. Tetap disiplin ya, pada saat kehilangan bola seluruh pemain Kendal turun ke bawah dan menjaga lawan. Ini yang membuat permainan
pemain-pemain Bandung agak kesulitan untuk masuk. Dengan kualitas dua tim yang bertanding saat ini, babak 64 besar, babak 32 besar maksud kami, akan menjadi seru tampaknya. Karena juga tim dari divisi utama yang sedang menunggu Persijap Jepara. Pelanggaran dilakukan oleh Edi Habib Murtado terhadap striker dari Persik Kendal, Suparyo. Tayangan ulang terlalu tinggi tadi upaya dari Edi Hafid untuk menghentikan pergerakan dari Suparyo. Nah, Cecep Supriyata menjaga gawang yang begitu loyal dengan Persib Bandung, selalu menjadi pilihan kedua. Solikin masih mengenai Nova Arianto. Dengan penjuru yang pertama di babak kedua ini untuk Persik Kendal. 0-1 masih tertinggal atas tuan rumah Persib Bandung. Tendangan penjuru, Haryanto yang mengambil. Pelanggaran yang dilakukan oleh Suparyo dengan pemain yang pada Copa Indonesia musim lalu masih bersama Persik Kudus. Nova jauh kepada Christian Bekamenga. Direct ke depan, tidak mengalirkan bola dari lapangan tengah yang semestinya biasa dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, sampai menit ke 54 ini tidak ada upaya untuk merubah permainan ya. Tarikan tadi dilakukan oleh Nova untuk menghentikan Suparyo. Oh, berbahaya kali ini. Taryono hampir saja memanfaatkan peluang. Tidak menduga. Seperti yang diungkapkan oleh Coach Mundari tadi bahwa ketika Persib gagal untuk mengembangkan permainan, mereka harus waspada bahwa tim tamu seperti Persik Kendal ini akan mampu untuk menciptakan peluang bahkan gol dari berbagai serangan balik atau serangan-serangan sporadis yang mereka bangun. Mungkin giliran Persib Bandung. Erik Setiawan, Novarianto dengan kartu kuning. Edi Hafid, bek kiri Persib Bandung. Pemain muda yang juga menjadi cadangan di kubu Persib. Ingat pemain-pemain bertahan yang dimiliki Persib pada musim ini, pemain-pemain dengan kualitas tinggi seperti Patricio Jimenez dan juga Nick Nyobe. Tiga pemain asing sudah dimanfaatkan oleh Persib Bandung di pertandingan sore hari ini. Meski Lorenzo Cabanya sudah dikeluarkan, tidak ada pergantian untuk pemain asing. Dwi Kristanto, Iksan, Untung Sudrajat. Ada Simon di sayap kiri. Berikan bola kepada Taryono. Masih Taryono, dibayang-bayang oleh Suita Pata. Mampu keluar dari tekanan Persib Bandung. Bahkan mampu melakukan tusukan atau penyerangan ke lini pertahanan Persib Bandung. Christian Bekamenga yang belum bisa berbuat banyak sampai dengan babak kedua ini. Sama halnya dengan Ridwan Barkawi, dua pemain asing yang bisa dimatikan oleh pemain-pemain lokal dari Divisi 2. Nova, Yaris Riyadi, Ridwan, Haryanto. Cukup sabar untuk bertahan dan sekali mencuri kesempatan melakukan serangan balik. Haryanto, Solikin, dijatuhkan oleh Nova. Terlihat sejauh ini tampaknya tim Persik Kendal, Bung, memang dengan keras dipersiapkan untuk
mengarungi babak 16 besar divisi 2. Mereka tampak begitu fit, mereka tampak begitu percaya diri, dan mereka tidak segan-segan untuk mengancam pertahanan dari Persib Bandung ini. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan bagi Persik Kendal. Ada Haryanto dan juga Solikin berdiri di sana. Tendangan bebas di babak kedua ini. Kendal. Bukan masalah bagi penjaga gawang Persib Bandung. Beckham Menga langsung diarahkan ke depan. Ada Rohani di sana. Luar biasa pemain yang satu ini. Iya. Dia tidak hanya mematikan Beckham Menga, Barkowi juga. Saya ingin bilang bahwa pemain ini adalah pemain divisi 2 dengan kualitas divisi 1, divisi utama sebetulnya. Barkowi. Masih Ridwan Barkowi. Ada 3 pemain bertahan Kendal di sana. Tidak mudah untuk bisa melakukan banyak kesempatan di daerah pertahanan Persik Kendal. Di sepertiga lapangan pertahanan itu pula lah pemain-pemain bertahan mereka rapi dalam menyusun organisasi. Ada Salim Ali Idrus juga tidak mampu melewati pemain-pemain bertahan yang sudah menumpuk. Saya rasa ini sebuah sinyalmen yang sangat baik, sangat positif untuk persepak bolaan kita, di mana kualitas antara divisi utama maupun divisi bawah itu cukup bisa bersaing. Juga untuk ajang Copa Indonesia ini sendiri, bahwa kita tidak melihat sebuah kepincangan di mana tim divisi utama mengalahkan tim divisi 2 dengan skor yang fantastis, tapi ini sebuah kompetisi yang sama rata, sama baiknya di setiap level. Dan saya pikir ini sebuah promosi yang sangat baik bagi tim seperti Persik Kendal ini. Yaris Riyadi, Erik Setiawan, Cucu Hidayat. Belakangan merubah susunan namanya menjadi Hidayat Cucu. Ridwan Barkowi di dalam daerah pertahanan, terlepas kali ini dari Rohani, meski kesulitan untuk melepaskan tendangan. Barkowi masih bisa menguasai bola. Beckham Menga terlepas. Yaris Riyadi masih bisa dihentikan oleh Haryanto. Lagi-lagi upaya Persib Bandung belum menemukan hasil di babak kedua ini. Erik Setiawan. Sangat menarik apabila lini pertahanan Persik terus bisa membuat frustrasi pemain-pemain depan Persib Bandung. Kini giliran Salim Ali Idrus yang dihadang oleh Untung Sudrajat. Tubi-tubi. Luar biasa. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka banyak menumpuk pemain. Seluruh pemain bertanggung jawab atas pemain-pemain lawan yang terdekat. Salim, tendangan penjuru, Nova Rianto. Sundulan yang masih menyamping, jauh dari sasaran. Belum menemukan kembali kesempatan untuk mencetak gol yang baik. Apabila terus-menerus pemain-pemain Persib dibuat frustrasi oleh pemain-pemain pertahanan dari Persik Kendal ini, bukan tidak mungkin kita melihat kejutan pada sore hari ini. Karena mungkin Persik Kendal akan mampu mencuri dari berbagai kesempatan yang mereka akan bisa dapatkan. Barkowi, ada Erik Setiawan, memainkan dari sayap kiri. Erik sedikit tanggung, namun masih ada Cucu Hidayat yang bisa mengambil bola, menjilang kepada Beckham Menga, namun mengarah kepada penjaga gawang Susanto. Terasa sekali, tidak ada Lorenzo Cabanyes, tidak ada Eka Ramdhani di lini tengah. Memang kita juga belum begitu mengetahui apa tadi dasar dari penggantian Cabanyes, apakah cedera, apakah permainannya yang kurang begitu efektif. Tapi melihat bahwa dia adalah pencetak gol dari Persib Bandung, asumsi kita mungkin hanya bahwa dia mengalami cedera pada babak pertama tadi. Gilang Angga, gagal masuk di pelatnas untuk Piala Asia. Salim Ali Idrus, Cucu Hidayat, tendangan langsung. Baik sekali penguasaan bola dari Taryono, namun umpan yang tidak begitu baik kepada Suparyo di depan.
Gilang. Langsung diarahkan ke depan. Baik. Namun masih ada Suwita Pata di sana. Erik Setiawan. Yaris Riyadi. Pengatur serangan. Cucu Hidayat. Main sebagai jangkar kali ini. Rohani. Tidak membiarkan Beckham Menga memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain nasional Kamerun U21. Oh, namun kali ini pemain yang sama harus menjatuhkan Nova Arianto. Kartu kuning ketiga untuk Persik Kendal. Sebuah professional foul. Betul, Bung. Dan itu memang harus dilakukan oleh para pemain belakang. Juga harus dicermati bahwa Nova sering sekali melakukan tusukan dari belakang ke depan, di mana dia meninggalkan posisinya. Mungkin ada sinyalnya bahwa agak sedikit dibuat frustrasi pemain-pemain depan Persik ini. Ya, rasa kepercayaan antara pemain kelihatan ya. Bagaimana seorang Nova maju ke depan. Jadi pergantian pemain Diki Firasat masuk di sisa babak kedua ini. Menggantikan Yaris Riyadi. Ridwan Barkowi dengan tendangan bebas untuk Persib Bandung. Jauh, sangat tidak terarah. Dengan masuknya Diki Firasat tadi, bisa kita lihat bahwa Persik saat ini menurunkan 3 penyerang. Di samping Ridwan Barkowi juga ada Christian Beckham Menga. Tampaknya mereka begitu bernafsu untuk menambah gol. 3 pemain sudah digantikan oleh Arkan Yuri. Salim ke belakang. Beckham Menga. Ada Eddie Hafid. Kembali Salim Ali Idrus. Mencoba melewatkan diri Diki Firasat. Pemain cadangan namun memiliki ketajaman yang harus diperhatikan oleh para pemain bertahan Persik Kendal. Barkowi. Usaha yang sangat-sangat baik, sayang sekali arahnya masih belum begitu memuaskan. Belum ada tarian jaipongan di Stadion Siliwangi ini. Dari Barkowi, Bung ya. Ya. Dibuat frustasi. Dibuat tidak banyak memiliki kesempatan. Suwita. Haryanto umpan ke depan. Jatuh dalam penguasaan Dwi Kristanto. Masih Dwi. Oh! Umpan tusukan dari lapangan tengah belum bisa dimanfaatkan. Karena memang posisi dari Suparyo masih terlalu jauh. Dan kini kesempatan Rohani membantu serangan. Berlari di sayap kiri. Umpan kepada Taryono. Berlari cukup baik. Memanfaatkan situasi dengan baik. Namun tidak melepaskan umpan yang sempurna. Barkowi. Arahkan kepada Diki Firasat. Persib Bandung perlu memainkan 3 penyerang sekaligus untuk menghadapi tim Divisi 2 ini. Diki Firasat, Ridwan Barkowi, dan Christian Beckham Menga. Mungkin Persib juga tidak menyangka bahwa akan sedemikian alot untuk melumpuhkan lini pertahanan dari Persik Kendal ini. Kalau saja Zainal Arif ada di pertandingan sore hari ini, mungkin sudah dimasukkan oleh Arkan Yuri. Pastinya, Bung. Tapi sayangnya kita lebih membutuhkannya di tim nasional. 1 gol dicetak oleh Zainal Arif ketika Indonesia mengalahkan Hong Kong dalam uji coba 2 hari lalu. Stadion Gelora Bung Karno. Zainal Arif mencetaknya dari titik penalti. Taryono. Ada Suwita. Diki Firasat. Belum begitu tune in dengan timnya tampaknya. Barkowi.
Ada Nurfatoni, masih Barkawi. Dua pemain mencoba menghalangi, mencoba melewatkan. Namun bukan merupakan pelanggaran. Terjatuh di kotak penalti. Tackling yang sempurna tampaknya. Iya. Meski tidak begitu puas Bobotoh di Stadion Siliwangi ini. Lihat Ridwan Barkawi, ada Nurfatoni. Jagaan yang baik, sangat bersih mengambil bola. Sangat-sangat baik Bung, sebuah tackling yang patut mendapat pujian karena bola yang diincar dan bola yang kena. Persik Kendal mengambil alih serangan. Solikin. Pemain yang satu ini bukan piai di dalam bertahan, tetapi juga bagus di dalam memulai serangan. Masukin menit 69, belum banyak yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Mereka selalu terhenti di barisan pertahanan. Termasuk upaya terakhir yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Ya, belum banyak yang berubah dari permainan ya. Mereka hanya bertumpu kepada Barkawi dan Bekamenga di depan ya. Bola hanya tertumpu ke depan. Padahal Persik Kendal mempunyai pertahanan yang sangat bagus, terutama Rohani itu. Tim dengan 16 miliar di putaran pertama menempati peringkat pertama di divisi utama di wilayah 1 sampai dengan putaran pertama usai. Hanya mampu mencetak 1 gol sejauh ini menghadapi tim divisi 2 Persik Kendal tanpa pemain asing, tanpa dana yang berlimpah. Sungguh di luar dugaan ya. Kalau dilihat dari posisi Bandung saat ini di kompetisi, mereka menjuarai paruh pertama dengan hanya menang 1-0 sampai ke menit 69 ini, suatu hasil yang sangat di luar dugaan. This is Copa Indonesia. Tim dengan divisi berbeda yang saling bertemu dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Gilang Angga Kusuma dijatuhkan oleh Simon. Tendangan bebas sudah dilakukan. Good. Sempurna tadi apa yang dilakukan oleh penjaga gawang Susanto. Berbahaya kita lihat kalau saja terlepas pada Christian Bekamenga. Tapi sejauh ini Susanto sendiri belum melakukan kesalahan-kesalahan Bung. Kini giliran di Kivi Rasat yang menguasai. Ada Salim Alidrus, Gilang Angga Kusuma di sayap kanan, terus menekan, memainkan variasi serangan dari sayap kiri berpindah ke kanan. Kini giliran Ridwan Barkawi mencoba untuk melewati Dwi Kristanto. Oh, terjatuh di kotak penalti. Oh, saya melihat Ridwan Barkawi dijatuhkan tadi oleh Haryanto. Berbeda dengan tackling yang sebelumnya, tampaknya yang ini bolanya tidak kena Bung. Tidak ada penalti. Tidak ada kesempatan bagi Persib Bandung untuk mencetak gol dari titik putih. Erik Setiawan. Dan ini mungkin menambah jauh ke rasa frustrasi mereka ini. Cukup beruntung Persik Kendal. Oh, terlepas. Dalam posisi yang sama Ridwan Barkawi dijauhkan tadi oleh penjaga gawang Susanto. Salim Alidrus terus menekan. Pelanggaran dilakukan. Menyentuh bola dengan tangan. Untung Sudrajat sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi. Juga sedikit beruntung karena Yandri tidak memberikan kartu merah. Sebuah keberuntungan yang diperoleh oleh Untung Sudrajat tadi Bung, karena memang sepatutnya dia mendapat ganjaran kartu kuning. Susanto juga tampil brilian di bawah Mister Gawang Persik Kendal. 2, 3, 5 pemain sekaligus membentuk tembok pertahanan. Salim Alidrus, sedikit sekali masih bisa disentuh tadi oleh penjaga gawang Persik Kendal.
juga menggagalkan kesempatan Persib Bandung mencetak gol dari tendangan bebas. Susanto tampil sempurna sejauh ini. Beckham Menga. Kembali kita lihat aksi Susanto, Bung, dengan penempatan posisi yang begitu prima, juga pengambilan keputusan yang sejauh ini sangat baik. Sampai saat ini Susanto belum melakukan sedikit kesalahan ya, belum melakukan sedikit kesalahan. Susanto, Rohani, Nur Fatoni tampil begitu brilian di daerah pertahanan Persik Kendal. Meski sempat terlepas tadi, Christian Beckham Menga mampu melepaskan sundulan, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang. Beckham Menga kepada Ridwan Barkawi. Kembali di sayap kiri, Barkawi coba melewati, masih Barkawi menyilang Christian Beckham Menga. Juga gagal mencetak gol, namun kini bisa kembali dikuasai oleh Beckham Menga. Pemain asal Kamerun ini dijaga oleh dua pemain sekaligus. Gilang Angga Kusuma terus mengurung di bawah tekanan kali ini. Oh, Diki Firasat akhirnya mencetak gol kedua bagi Persib Bandung, memecah kebuntuan di babak kedua ini. Gilang Angga Kusuma memberikan umpan sempurna ke kotak penalti, diselesaikan oleh pemain pengganti Diki Firasat. Suatu gol yang sangat bagus ya, yang dilakukan oleh Diki Firasat, memanfaatkan serangan dari sayap. Untuk gol kedua ini juga mendapatkan protes dari para pemain Persik Kendal. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Giandri untuk Iksan tampaknya. Tampaknya mereka memprotes keputusan wasit yang tidak menghentikan permainan saat pemain Kendal tadi terlihat jatuh di dalam kotak penalti. Masih berargumen Giandri dan Solikin kali ini. No. Wasit Giandri tetap mengesahkan gol dari Diki Firasat. Umpan brilian dan sundulan yang sangat terarah. Salah seorang pemain tadi memang tergeletak di lapangan. Haryanto kah tadi? Biasanya pada saat situasi seperti ini, pemain ada itikat untuk fair play ya, Betul, karena membuang itu bola. peraturan yang tidak tertulis sebetulnya. Dan sayangnya wasit tidak memberhentikan permainan pada saat pemain belakang Kendal terjatuh. Firman Doyo masih cukup tenang meski timnya tertinggal 2-0. Persib Bandung akhirnya mencetak gol keduanya di menit ke-72 babak kedua ini setelah Lorenzo Cabañas di babak pertama. Sebuah modal yang baik untuk bertanding di second leg 7 Juni mendatang. Diki, Cucu Hidayat bermain cepat. Perubahan irama permainan sejak masuknya Gilang Angga Kusuma memperlihatkan irama yang berbeda dari kubu Persib Bandung. Ya jelas sekali kelihatan bahwa Gilang banyak memainkan peran yang bagus di sayap kanan. Kendal boleh kecewa, namun pada faktanya mereka kini tertinggal 2-0. 2 gol yang harus mendapatkan protes dari para pemain Persik Kendal. Iksan, kartu kuning untuk Kendal yang keempat setelah Rohani, Firman Sukmono, dan juga Untung Sudrajat. Gagal serangan dari Persik Kendal. Kini giliran Nova Arianto membantu tekanan, melebar ke sayap kiri. Dalam posisi yang sama, Ridwan Barkawi memainkan bola. Ada Rohani di sana. Oh, kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan skill individunya, namun tidak untuk melewati Rohani. Salim, Erik Setiawan, Erik menyilang ke tengah, dijauhkan oleh Iksan. Kembali Persib Bandung terus mengurung, menekan. Konsentrasi tinggi dibutuhkan oleh barisan pertahanan Persik Kendal. Diki Firasat mencetak gol kedua, juga di dalam kotak penalti. Ridwan Barkawi juga masih menyentuh kepala dari Rohani.
Tidak beruntung tampaknya Ridwan sore hari ini berhadapan dengan pemain bertahan Persik Kendal ini. Luar biasa penampilan sore hari ini Rohani, seorang Rohani. Oh, kembali penyelamatan baik dari penjaga gawang Susanto. Menggagalkan upaya Persib Bandung untuk mencetak gol ketiganya. Sangat baik sekali tadi penyelamatan, walaupun ketika pada prosesi gol kedua terjadi, tampak Susanto sedikit melakukan kesalahan keputusan tadi. Serangan balik. Untuk pertama kalinya setelah gol kedua di Ki Firasat, Taryono yang dituju. Namun ada Edi Hafid. Masih Persik Kendal. Terjatuh. Coba dibantu oleh Iksan. Ada Ridwan Barkawi. Salim Ali terus. Edi Hafid yang menghentikan Kabanyas. Gilang Angga Kusuma. Persik Kendal kuasai bola. Solikin arahkan ke depan. Ada Cecep Supriyatna menggantikan Tema Mursadat yang baru saja menjalani operasi sinusitis dan tidak bisa diturunkan di first leg ini, dan juga mungkin untuk pertandingan kedua nanti. Pelanggaran dilakukan terhadap Barkawi. Kartu kuning kelima. Oh, Iksan. Kartu merah. Kartu kuning kedua diberikan oleh Yandri. Pelanggaran keras dilakukan dari belakang. Sebetulnya agak tidak perlu dia melakukan pelanggaran seperti ini, karena yang dia butuhkan hanya memarking Barkawi saat dia menerima bola. Bermain dengan 10 orang pemain. Tertinggal dengan skor 2-0. Dan tertekan hingga menit ke-80 ini. Situasi yang sangat menyulitkan. Suparyo digantikan oleh Manto. Lima kartu kuning untuk Persik Kendal dan 1 kartu merah. Pertandingan yang sangat keras. Dan ini juga dirasakan oleh Persib Bandung, yang tidak begitu saja bisa mencetak 2 gol yang sudah dibuatnya dengan mudah. Diki Firasat dijauhkan tadi oleh Rohani. Situasi yang sangat sulit dengan 10 orang pemain. Sangat sulit saya pikir. Iya, sebetulnya dengan 10 pemain ini kesempatan para pemain Persib untuk bisa menambah gol lagi. Terutama mengingat pada saat mereka nanti harus bertandang ke Kendal, mereka sudah mempunyai jaminan dengan selisih gol yang cukup baik pada pertandingan apabila bisa diperoleh sore hari ini. Coba melakukan tekanan. Manto Utomo. Erik Setiawan bertabrakan dengan Haryanto. Erik Setiawan. Delapan menit lebih pertandingan di babak kedua ini akan berakhir. Sesuai prediksi, Persib Bandung akan bisa menaklukkan lawannya. Namun pertandingan belum usai. Manto Utomo. Lihat, meski bermain dengan 10 orang pemain, dengan tertinggal 2-0, pelatih Firman Doyo justru memasukkan pemain menyerang. Coba tendang jarak jauh kali ini. Oh,
yang sangat baik. Masih terlihat begitu bandel Persik Kendal, tidak terpengaruh dengan berkurangnya seorang pemain, masih terus aktif dan berani untuk melakukan penyerangan ke lini pertahanan Persik. Tendangan melengkung tadi dari Dwi Kristanto. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Persib Bandung. Tidak ada kata menyerah. Namun kini giliran Barkawi. 2 menghadapi 3 pemain. Kombinasi yang sangat baik. Barkawi kembalikan kepada Diki Firasat dan Beka Menga. Oh, good save. Hampir saja Bung Persib perlebar keunggulannya menjadi 3-0 dan kembali Susanto menjadi penyelamat dari gawangnya sendiri. Beka Menga, kombinasi yang baik. Iya, sungguh bagus kombinasi antara Barkawi dengan Bekamenga. Dipantulkan oleh Diki Firasat, sempat terlepas. Tidak ada sejengkal dari garis gawang. Erik Setiawan terus menekan. Barkawi, Beka Menga yang dituju. Nah, pemain yang pernah bermain untuk Liga Tunisia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain. Nova Arianto, hasil positif tampaknya akan diraih oleh Persib Bandung di first leg ini. Sepertinya begitu Bung, terutama saat ini Persik Kendal memiliki kesulitan karena berkurangnya satu pemain mereka. Tapi sekali lagi, masih ada 5 menit tersisa yang mungkin akan merubah segalanya. Meski saya tidak begitu yakin sebetulnya. Barkawi, Beka Menga, lagi-lagi pemain yang dituju di depan. Sebuah pengalaman yang sangat baik bagi para pemain bertahan Persik Kendal untuk bisa menjaga pemain nasional Kamerun usia 21. Dan apapun yang terjadi, ini bisa dijadikan modal untuk Persik Kendal ke pertandingan atau kompetisi di Divisi 2, bahwa mereka bisa menghadapi tim sekuat Persik. Salim Ali Idrus, Beka Menga, pemain negeri 9 Malaysia musim lalu. Dalam tayangan ulang, umpan manis dari Salim. Belum ada gol lagi setelah Diki Firasat melakukannya di menit 72 babak kedua tadi. Ini Hafid Murtado, Gilang Angga Kusuma. Terlalu jauh bagi Diki Firasat. Bisa diamankan oleh Untung Sudrajat. Coba direbut oleh Diki. Menghasilkan tendangan penjuru. Kembali Salim Ali Idrus. Ada Beka Menga di sana. Dan juga Ridwan Barkawi. Nova Arianto. Gol yang brilian. Gol yang istimewa. Sundulan yang sempurna. Membuat Persib Bandung unggul 3-0 saat ini. Inilah salah satu kelebihan Persib Bandung. Memanfaatkan kepintaran para pemainnya pada saat menggunakan tendangan-tendangan bebas. Juga sebuah catatan bagi Nova yang pada awal karirnya berposisi sebagai striker nih Bung, bahwa akhirnya dia berhasil mencetak gol setelah selama ini pujian dialamatkan kepada kemampuan bertahannya. Nova Arianto menekan sundulan ke pojok kanan menjaga gawang Susanto yang tidak mampu berbuat banyak. Pemain terbaik Liga Indonesia Divisi 1 ini mencetak gol pertamanya di Copa Indonesia. Lihat, bergaya suster ngesot. Nova Arianto.
Ada saja gaya yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung ini. Ada yang bergaya jaipongan. Bukan hanya Persib Bandung, tapi saya rasa beberapa pemain yang ikut bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, Bung. Marcel Sausa di Persela Lamongan. Dengan gaya tukulnya yang khas. Terlambat mengontrol bola. Rohani. Salah satu pemain terbaik di pertandingan sore hari ini di kubu Persik Kendal. Terus menekan. Beckham Menga. Oh, masih menyentuh Mister Gawang. Beckham Menga. Dibuat frustasi. Sulit percaya. Lihat bagaimana ekspresi pemain ini. Umpan baik. Lompatan yang sangat tinggi. Sundulan yang menyentuh tiang gawang. Belum berubah keadaan. Kehilangan pemain, satu orang pemain benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain Persib untuk menambah gol. Second leg yang akan sangat berat bagi Persik Kendal. Meski bermain di depan pendukungnya sendiri. Akan menjadi suatu tantangan yang besar karena mereka minimal harus bisa mencetak 3 gol tanpa balas nanti di Kendal. Melawan tim sekelas Persib saya rasa akan sulit sekali. Meski pada saat itu, pemain-pemain yang tidak diturunkan pada pertandingan sore hari ini juga bisa tidak diturunkan juga oleh Arkan Yuri. Oh, sebuah juggling yang baik. Christian Beckham Menga. Pemain ini memang mempunyai skill yang sangat tinggi ya. Terbukti dengan terpilihnya dia masuk di tim nasional Kamerun untuk usia 23. Mengincar gol keempat Persib Bandung. Dalam tendangan penjuru Beckham Menga. Sedikit benturan tadi antara Susanto dan juga Ridwan Barkawi. ...18 detik. Taryono maksudnya kepada Manto Utomo. Haryanto di sisa waktu untuk bisa memperkecil ketinggalan. Oh, lagi. Cecep Supriyatnya ternyata tidak begitu saja dibuat tenang. Sekali lagi, dalam tayangan ulang, Solikin melepaskan tendangan keras mengarah ke gawang. Gilang Angga Kusuma, ada Diki Firasat di sana. 2 menit tersisa. 2 menit Persib Bandung memiliki waktu untuk memperbesar keunggulannya. Rohani, pemain yang luar biasa. Patut mendapat pujian sore hari ini, Bung, karena dia cukup kokoh dalam menggalang lini pertahanannya. Arkan Yuri. Terlepas dari Persib mencetak 3 gol. Ya. Cukup rileks. Pelatih asal Moldova yang terlihat tadi. Namun tidak ada alasan tegang dengan 3 gol yang sudah dibuatnya. Tentunya sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi Yuri. Hanya dalam hitungan detik pertandingan akan berakhir. Salim Alidrus. Beka. Medi Utomo harus turun ke bawah. Cucu Hidayat. Erik Setiawan. Variasi yang sangat terlihat. Dari sektor sayap. Gilang Angga Kusuma. Salim Alidrus tidak dalam posisi menendang yang baik. Gilang X. Rohani maksud saya. Serangan balik. Coba dibangun. Solikin.
Berikan ke sayap kiri. Simon. Manto Utomo. Terlalu sulit. Dengan 3 penjagaan. Yandri mengakhiri pertandingan di babak kedua ini. 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Renzo Cabañas, Diki Firasat, dan juga Nova Rianto. Pertandingan first leg 64 besar Copa Indonesia, 3 gol, 6 kartu kuning.